Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 JYBA dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi text mining. Anggota kelompok kami diantaranya ada Rafli, Raihan, Stefani, saya sendiri, Vincent dan juga Ilham. Selamat mendengarkan presentasi text mining dari kami. Text mining adalah proses ekstraksi informasi bernilai dari data teks tidak terstruktur seperti dokumen, artikel, atau konten media sosial dengan mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan yang relevan. Proses ini mirip dengan data mining, tapi fokus utamanya adalah pada data tekstual yang tidak terstruktur seperti laporan bisnis, email, atau halaman web, bukan data terstruktur seperti tabel database. Text mining melibatkan serangkaian langkah dimulai dari pemrosesan teks mentah menjadi format yang lebih terstruktur. Misalnya menggunakan teknik tokenisasi, menghilangkan kata umum atau stop words, atau stemming. Tahap ini bertujuan untuk menyiapkan data untuk analisis lebih lanjut dengan mengekstraksi fitur representatif seperti kata kunci, istilah, atau konsep. Setelah pemrosesan, operasi inti text mining meliputi identifikasi distribusi konsep, seperti frekuensi kemunculan topik tertentu, lalu penemuan kumpulan konsep yang sering muncul bersama atau frequent item sets, dan analisis asosiasi antar konsep, misalnya hubungan antara AI dan machine learning. Hasil analisis ini kemudian divisualisasikan melalui alat seperti grafik hierarki atau peta konsep untuk memudahkan eksplorasi data. Teknik yang digunakan dalam text mining beragam, mulai dari algoritma pembelajaran mesin atau machine learning seperti support vector machines atau SVM untuk klasifikasi hingga metode pemrosesan bahasa alami atau NLP seperti penandaan peran kata atau post tagging dengan penguraian sintaksis. Tantangan utama dalam text mining adalah tingginya dimensi fitur karena ada ribuan kata atau frasa yang mungkin digunakan, dan kompleksitas data yang tidak terstruktur yang syarat ambiguitas semantik atau variasi tata letak. Di era digital yang didominasi konten teks, text mining menjadi alat kritis untuk mengubah data mentah menjadi wawasan yang mendukung pengambilan keputusan, baik dalam bisnis, penelitian, maupun manajemen informasi. Dengan menggabungkan prinsip linguistik, statistik, kecerdasan buatan, text mining membantu organisasi memahami pola tersembunyi dan memanfaatkan data teks secara strategis. Arsitektur fungsional text mining terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja secara berurutan untuk mengolah data teks menjadi informasi yang bermakna. Arsitektur fungsionalnya yaitu ada data collection, isinya ada dokumen, media sosial, email, website, blog. Tekniknya memakai web scraping, API database query. Kedua ada processing, tokenization, memecah teks menjadi kata atau frasa, stop word removal, stemming, normalization. Ketiga ada fitur extraction, yaitu back of word, TF-IDF atau term frekuensi, inverse document frekuensi, menilai pentingnya kata dalam dokumen, word embedding, representasi vektor, misalnya word to fact and glove. Selanjutnya ada text mining teknik. Classification mengelompokkan teks ke dalam kategori sentimen analis, menganalisis opini atau emosi dalam teks. Topik modeling mengidentifikasi topik tersembunyi, misalnya LDA. Clustering mengelompokkan dokumen tanpa label, misalnya key means, names, entity recognition atau NER, mengidentifikasi entitas seperti nama orang atau tempat. Yang kelima ada interaction visualization atau interpretasi dan visualisasi, yaitu dashboard yang fungsinya menampilkan analisis dalam bentuk grafik, word cloud, dan sebagainya. Dan ada reporting ringkas analis untuk mengambil keputusan. Yang terakhir ada deployment implementasi, integrasi, menghubungkan model dengan aplikasi bisnis, monitoring, memastikan kinerja model tetap optimal seiring waktu. Selanjutnya, pembahasan mengenai NLP. Saat ini kita sering berkomunikasi dengan komputer melalui teks ataupun suara. Misalnya saat kita menggunakan Google Translate ataupun virtual assistant
seperti yang ada pada platform Apple, yaitu Siri, ataupun Alexa, atau bahkan chatbot yang sering kita gunakan dalam sebuah website. Nah, semua ini dimungkinkan oleh NLP. Jadi sebenarnya apa itu NLP? NLP adalah teknologi kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer memahami, menganalisis, dan menghasilkan bahasa manusia. Dengan NLP, komputer bisa membaca teks, mengenali suara, menerjemahkan bahasa, dan bahkan memahami emosi dalam sebuah pesan yang disampaikan. Tujuan utama NLP yaitu antara lain membantu komputer memahami bahasa manusia. Yang kedua, menerjemahkan bahasa secara otomatis. Yang ketiga, menganalisis emosi atau opini dalam teks. Yang keempat, membantu chatbot dan virtual assistant dalam memahami pertanyaan pengguna. Yang kelima, mengubah suara menjadi teks dalam fitur voice typing. Lalu bagaimana NLP ini bekerja? NLP bekerja melalui banyak proses, seperti tokenization, post-staging, name entity recognition, dan analisis sentimen. Semua ini memungkinkan komputer memahami bahasa manusia dengan lebih baik. Mengenai contoh penerapan NLP, kita bisa menemukan dalam banyak aplikasi sehari-hari. Contohnya seperti Google Translate untuk menerjemahkan bahasa, kemudian chatbot layanan pelanggan di website yang bisa kita gunakan. Selanjutnya, fitur autocorrect saat kita mengetik pesan. Bisa kita dalam mengirim pesan suka ada yang typo, nah itu kan ada suggest typing yang benar. Kemudian analisis sentimen untuk mengetahui opini publik di media sosial. Jadi NLP adalah teknologi yang membuat komunikasi antara manusia dan komputer lebih mudah. Nah, dengan perkembangan artificial intelligence atau AI ini, NLP akan semakin canggih serta bermanfaat dalam berbagai bidang. Berikut adalah bagian-bagian utama dalam NLP. Pertama, tokenisasi. Tokenisasi adalah proses memecah teks menjadi unit-unit kecil yang disebut token. Token dapat berupa kata, frasa, atau bahkan karakter individual. Proses ini penting karena banyak teknik NLP lainnya bergantung pada kemampuan untuk menganalisis bagian-bagian kecil dari teks. Sebagai contoh, kalimat "saya suka belajar NLP" akan dipecah menjadi token-token seperti "saya suka belajar" dan NLP. Kemudian kedua ada stemming and lemmatization. Kedua teknik ini digunakan untuk mengurangi kata ke bentuk dasarnya. Stemming memotong akhiran kata untuk menemukan bentuk dasar atau akar katanya, meskipun hasilnya mungkin tidak selalu merupakan kata yang valid. Misalnya kata bermain dan bermainan, keduanya dipotong menjadi main. Sedangkan lemmatisasi mempertimbangkan konteks dan mengubah kata menjadi bentuk dasar yang benar. Misalnya kata berlari akan dilematisasi menjadi lari. Ketiga, penyaringan stopwords. Penyaringan stopwords adalah proses menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki banyak makna dalam analisis teks seperti dan, yang, adalah, dan sebagainya. Kata-kata ini sering muncul dalam teks tetapi biasanya tidak memberikan informasi penting untuk pemahaman konteks atau analisis lebih lanjut. Dengan menghapus stopword, model NLP dapat lebih fokus pada kata-kata yang relevan. Web crawler atau spider atau yang sering disebut juga dengan spiderbot, dengan bahasa Indonesianya adalah perayap. Ini adalah bot internet yang secara sistematis menjelajahi www atau World Wide Web yang biasanya dioperasikan oleh mesin pencari untuk tujuan pengindeksan web. Nah, jenis-jenis web crawler diantaranya adalah yang pertama ada BFS, Breadth First Crawler. Ini adalah sekumpulan kecil halaman yang kemudian halaman berikutnya akan mengikuti gaya halaman yang pertama.
Contohnya jika kita mulai dengan situs utama pencari seperti Instagram.com, crawler ini akan mengunjungi semua tautan yang ada pada halaman utama yang terlebih dahulu sebelum kita masuk ke subhalaman yang lebih dalam. Yang kedua, ada parallel crawlers. Ini merupakan ukuran web yang semakin bertambah, maka dalam prosesnya ini sulit untuk menggunakan proses yang tunggal. Jadi banyak mesin pencari yang sering dijalankan beberapa proses secara paralel untuk melakukan tugas-tugasnya. Contohnya seperti mesin pencari Google yang menggunakan parallel crawlers agar dapat memperbarui indeks mereka dengan cepat. Jika ada ribuan situs yang harus dirayapi, sistem ini akan menjalankan banyak crawler secara bersamaan untuk penghematan waktu. Yang ketiga ada hidden web crawlers. Crawlers ini hanya merayapi web yang dapat diindeks secara publik. Contohnya adalah crawler yang menelusuri basis data akademik atau jurnal yang memerlukan input query. Contohnya seperti Google Scholar yang mencari informasi di halaman pencarian internal suatu situs. Yang keempat terakhir ada focus crawler. Ini memiliki 3 komponen utama, yaitu pengklasifikasian yang membuat relevansi penilaian, penyulingan ukuran, dan perayap kontrol prioritas. Contohnya jika kita ingin mengumpulkan suatu data hanya tentang teknologi AI, maka fokus crawler ini akan mengabaikan halaman yang lain, topik-topik lain seperti contohnya olahraga atau politik, dan hanya menelusuri halaman yang hanya mengandung kata kunci terkait AI. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan.